Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, tidak terasa, kita akan segera meninggalkan tahun 2022. Apakah kita sudah menerima seluruh janji dan berkat Tuhan di tahun ini? Mari kita baca dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5, ayat 12-22, yang berbunyi demikian. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai, seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing, dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudaraku, kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-17, suatu ayat yang singkat, tapi mengandung arti yang sangat penting. Ada banyak orang sudah tidak berdoa lagi, saat bosan, jenuh, kecewa, dan menyerah karena banyak janji, kesembuhan, berkat yang tidak dialami. Tapi perintah Tuhan, tetaplah berdoa, dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam terjemahan NIV, artinya doa terus-menerus, yang artinya berdoa tanpa stop, tanpa berhenti, tanpa kegagalan. Dalam NLT, mengatakan, never stop praying, yang artinya, jangan pernah berhenti berdoa. Intinya, adalah terus berdoa. Apapun situasi dan kondisinya, enak ataupun tidak enak, ada perbaikan atau makin buruk, tetap berdoa. Ada dua hal yang setidaknya dapat membuat kita terus berdoa, yaitu, pertama, jika kita menangkap sense of urgency, atau perasaan keterdesakan. Dalam kitab Wahyu pasal 12, ayat 12 bagian B, mengatakan, karena iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa waktunya sudah singkat. Iblis saja tahu waktunya sudah singkat, maka ia turun dalam geramnya yang dahsyat. Kita harus menangkap bahwa ada sense of urgency, ada perasaan terdesak. Waktu kedatangan Tuhan Yesus sangat singkat, sehingga kita sungguh-sungguh dan terus-menerus berdoa agar lebih banyak jiwa diselamatkan, amanat agung diselesaikan di era Pentakosta ini. Yang kedua, jika kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam kitab Roma pasal 8, ayat 26, mengatakan, demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita,
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita, kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan hidup selalu dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk berdoa, bahkan berdoa dalam bahasa roh, sehingga pada saat kita sudah kehabisan kata-kata dalam berdoa, tapi kita masih terus dapat berdoa, dalam keluhan yang tidak terucapkan, yaitu berdoa dengan terus-menerus. Ada tokoh Alkitab yang dapat kita teladani, yaitu Hana. Dalam kitab 1 Samuel pasal 1, ayat 12, dikatakan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Akhirnya Eli menyampaikan, bahwa tahun depan, Hana akan melahirkan seorang anak. Sehingga dalam ayatnya yang ke-27, Hana mengatakan, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Doa Hana yang terus-menerus dilakukan sampai Samuel lahir. Berapa banyak dari kita perlu meneladani Hana terus berdoa sampai terjadi kelahiran bayi-bayi rohani, yaitu penuaian jiwa-jiwa. Dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 17 mengatakan, perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap, supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang. Hari-hari ini, Tuhan sedang memanggil perempuan peratap. Ini tidak hanya berarti wanita, tapi sebagai gereja Tuhan, untuk meratap, berdoa, agar bayi-bayi rohani dilahirkan. Tetap berdoa, sampai terjadi terobosan mujizat, bukan hanya untuk hidup kita, tetapi lebih lagi, untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Berdoa untuk mengakhiri tahun 2022, dengan menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan, dengan baik. Berdoa merebut janji, dan berkat yang Tuhan rancangkan bagi kita. Di tahun 2022, semua digenapi sempurna, tidak ada penundaan, tidak ada penggagalan. Berdoa untuk tuntunan Tuhan di tahun 2023. Apa yang menjadi rencananya untuk hidup kita, keluarga kita, kota dan bangsa kita, terlebih lagi untuk penuaian, terjadi dengan luar biasa. Saudaraku, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus.
Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.